Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Macron sepakat perkuat kerjasama strategis. Distribusi kartu nusuk bagi jemaah haji Indonesia mencapai 95%. Ya, halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu yang sedang hangat diperbincangkan tentunya bersama saya Lydia Junita. Pemirsa, kita ke informasi utama. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron menyepakati penguatan kerjasama strategis di bidang pertahanan, ekonomi, dan pendidikan. Kedua pemimpin juga berjanji mempercepat penyelesaian perjanjian dagang dan mendorong dukungan untuk keanggotaan Indonesia di OECD. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron menyepakati penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis meliputi pertahanan, pendidikan, energi, hingga ekonomi. Prancis menyatakan dukungannya untuk keanggotaan Indonesia di Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Dalam pertemuan 4 mata di Istana Merdeka, Jakarta, kedua pemimpin membahas isu internasional serta hubungan bilateral yang dipenuhi dengan persahabatan dan kerjasama yang saling mendukung. Di ruang kredensial, di mana saat ini tengah berlangsung sesi foto bersama. Presiden Prabowo menekankan Prancis sebagai mitra utama dalam modernisasi alat utama sistem senjata Indonesia melalui produksi bersama dan alih teknologi. Di sektor ekonomi, kedua negara berkomitmen mendorong hubungan dagang yang lebih seimbang dan mempercepat penyelesaian Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas dukungan Prancis untuk keanggotaan Indonesia di OECD dan percepatan CEPA. Kerjasama meliputi transisi energi, ketahanan pangan, transportasi kota, maritim, dan pendidikan tinggi. Presiden Prabowo mengajukan peningkatan kolaborasi di bidang sains, teknik, dan kedokteran, serta komitmen kedua negara untuk terus menegakkan hukum internasional. Dalam pertemuan 4 mata antara saya dengan Presiden Macron, kami membahas secara intensif kondisi internasional, kondisi geopolitik dan geoekonomi, dan kami meninjau hubungan Indonesia dan Prancis yang penuh dengan persahabatan, saling menghormati dan saling mendukung. Kami tentunya sudah memiliki perjanjian kerjasama pertahanan Indonesia-Prancis. Prancis adalah salah satu mitra utama Indonesia dalam modernisasi alutsista pertahanan, termasuk dalam pengembangan industri pertahanan melalui joint production dan. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galwanggara, Berita Nasional TV. Informasi lainnya datang dari Dewan Indonesia dan Prancis sepakat untuk terus memperkuat kerjasama strategis di tengah dinamika global yang terus berubah. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Prancis dapat memberikan kontribusi nyata bagi stabilitas geopolitik dan geoekonomi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia dan Prancis memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas global. Hal ini disampaikannya saat menerima kunjungan resmi Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Negara Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyampaikan ucapan selamat datang kepada Macron sekaligus menekankan pentingnya peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Prancis. Ia menilai momen ini sebagai tonggak untuk memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Presiden Prabowo menyoroti pondasi hubungan bilateral yang kuat dan telah terbangun sejak lama. Menurutnya, kemitraan strategis Indonesia-Prancis perlu terus diperkokoh untuk menjawab berbagai tantangan global di bidang geopolitik dan geoekonomi. Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat dari pemerintah Indonesia. Ia menegaskan komitmen Prancis untuk terus mempererat hubungan kerjasama, terlebih melihat perkembangan pesat yang telah dicapai dalam 1 dekade terakhir. Pertama,
Selamat datang di Indonesia. Terima kasih atas kehormatan besar diberikan kepada kami dengan kunjungan yang mulia. Pada tahun ini, kedua negara kita memperingati 75 tahun hubungan diplomatik. Dan lebih dari satu dasawarsa kemitraan strategik. Prancis dan Indonesia dapat memberi sumbangan yang baik kepada stabilitas geopolitik dan geoekonomi. Dari Jakarta, Jeng Tiara Galuanggara, Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terkait konflik Israel-Palestina dalam konferensi pers bersama Presiden Prancis. Presiden Prabowo menyatakan Indonesia siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika kemerdekaan Palestina diakui. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel, namun dengan syarat Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Pernyataan ini disampaikan saat konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu siang. Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara atau two-state solution sebagai jalan keluar untuk mengakhiri konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel. Baginya kemerdekaan Palestina merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan perdamaian yang adil dan berkepanjangan. Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia perlu mengakui hak Israel untuk berdiri sebagai negara berdaulat. Menurutnya, pengakuan terhadap kedaulatan kedua pihak perlu dilakukan agar perdamaian dapat terjaga dan dijamin. Tidak hanya itu, Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke wilayah konflik Israel-Palestina. Di hadapan Presiden Prancis, ia juga mengapresiasi atas dukungan Prancis terhadap kemerdekaan Palestina dan seruan penghentian tindakan bersenjata di Gaza. Bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two-state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar. Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Karena itu Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kami juga dari Jakarta, Jeng Tiara Galuanggara, Berita Nasional TV. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabubing Raka meninjau 2 stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Bengkulu yang terdampak kelangkaan BBM Selasa malam. Peninjauan dilakukan di SPBU Betungan, Jalan Depati, Payung Negara, dan SPBU Tanah Patah, Jalan Es Parman. Dalam kunjungannya, Wapres menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat dan berdialog langsung dengan warga yang mengantri BBM. Beberapa warga mengeluhkan waktu antrian yang mencapai berjam-jam. Kelangkaan BBM di Bengkulu terjadi saat pendangkalan alur masuk dermaga di Pelabuhan Pulau Baai yang menghambat proses sandar kapal pengangkut BBM. Distribusi sementara dialihkan melalui jalur darat dari provinsi tetangga seperti Lubuk Linggau dan Jambi. Meski menghadapi tantangan operasional dan keterbatasan armada, Wapres berbincang dengan manajer SPBU Betungan untuk menggali informasi terkait pasokan dan pelayanan BBM. Gibran meminta agar pelayanan tetap berjalan maksimal bahkan 24 jam jika stok memungkinkan. Pemerintah melalui Pelindo, Pertamina, dan pemerintah daerah tengah mempercepat penggerukan alur Pelabuhan Pulau Baai agar kapal pengangkut BBM bisa kembali bersandar. Sementara itu, jalur distribusi darat akan terus dioptimalkan. Dari Bengkulu, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Ya, Ketua DPR RI Puan Maharani ikut menanggapi terkait wacana pemberian gelar pahlawan bagi Presiden kedua RI Soeharto. Puan mengatakan pemberian gelar pahlawan harus melalui pengkajian matang pihak pemberi gelar. Hal tersebut disampaikan Puan usai hadir pada rapat paripurna DPR RI di Gedung Parlemen Senayan Selasa siang. Awalnya Puan diminta komentarnya adanya aksi penolakan dari kelompok aktivis 98 terkait wacana pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto. Menurutnya setiap usulan gelar pahlawan dilakukan kajian khusus. Puan menekankan pihak Dewan Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan sebagai pihak pemberi gelar akan melakukan pengkajian dengan mekanisme resmi dan dilakukan dengan pertimbangan yang matang untuk menentukan apakah usulan tersebut diterima atau tidak. Ya, kan setiap usulan gelar itu ada dewan kehormatan atau dewan untuk yang mengkaji siapa saja yang bisa menerima atau tidak menerima. Jadi biar dewan itu yang kemudian mengkaji apakah usulan-usulan itu memang sudah sebaiknya dilakukan, diterima atau tidak. Baguan kemarin Pak Budari mengatakan Pak siapa? Dari Jakarta, Natasha Alko, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Untuk menghindari fitnah, jadi Ya pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Ya, Anda masih bersama kami pemirsa. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairun menyanggah soal Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang mengaku belum mendapat laporan terkait rencana pemerintah memberikan diskon tarif listrik pada bulan Juni hingga Juli 2025. Herman mengatakan kebijakan yang telah diumumkan ke publik sudah terakomodir di antara para pembuat kebijakan. Penerapan diskon tarif listrik periode Juni hingga Juli 2025 telah menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Pemicunya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto sudah mengumumkan akan menerapkan diskon tarif listrik 50% terhitung mulai 5 Juni 2025. Namun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengaku belum dikabari perihal kebijakan tersebut. Herman menyebut ketidaksinkronan kebijakan diskon tarif listrik Kemenko dan Kementerian SDM disarankan untuk saling berkoordinasi lintas sektoral sehingga kebijakan yang dibuat tidak membuat bingung masyarakat. Ya, saya kira tidak mungkin lah bahwa 5 kebijakan stimulus yang sudah disampaikan kepada publik itu tidak terkoordinir. Menurut saya memang ini hal yang harus dilaksanakan. Mungkin timingnya saja, tinggal menunggu timing. Karena memang salah satu cara untuk meningkatkan daya beli masyarakat, selain mengurangi terhadap tingkat kebutuhannya, diskon terhadap tarif tiket, diskon terhadap tarif tol, kemudian diskon listrik, PLN. Saya kira ini kan mengurangi tingkat kebutuhan harian. Pada sisi lain juga ada penyaluran bansos tambahan. Ini juga dalam rangka meningkatkan daya beli supaya men-trigger terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi menurut saya jangan membentur-benturkan lah di antara pengambil kebijakan. Karena ini sudah menjadi kebijakan yang harus dilaksanakan oleh seluruh kementerian. Tinggal mungkin masalah timing lah. Diskon tarif listrik sebesar 50% dari Juni hingga Juli 2025. Rencananya akan disebarkan ke 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 volt ampere sebagai bagian dari program stimulus ekonomi nasional. Saat ini stimulus tersebut masih dalam proses finalisasi dan rencananya akan diluncurkan pada 5 Juni mendatang. Dari Jakarta, Natasha Alko, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi memberlakukan jam malam bagi peserta didik. Kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi disambut baik sejumlah pelajar dan guru di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kebijakan jam malam mulai berlaku pukul 21 hingga 4 waktu Indonesia Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi resmi mengeluarkan edaran memberlakukan jam malam bagi peserta didik, mulai tingkat dasar hingga menengah. Kebijakan tersebut disambut baik oleh sejumlah siswa dan guru. Menurut salah satu siswi Sekolah Menengah Kejuruan 1 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dirinya menyambut baik kebijakan Gubernur Jawa Barat terkait pemberlakuan jam malam. Selama ini banyak anak-anak yang keluar malam melakukan hal merugikan seperti aksi tawuran dan juga dikhawatirkan menjadi korban kejahatan jalanan seperti begal. Selain itu, sejumlah pelajar juga minta kelonggaran terkait peraturan jam malam
Pasalnya banyak kegiatan pada malam hari seperti olahraga dan mengaji. Bolehin, apa sih namanya kalau jam malam. Tapi kalau buat hari-hari biasa, mungkin nggak apa-apa jam malam diadain. Saya sangat setuju dengan jam malam karena kenapa Pak? Dengan adanya jam malam itu anak-anak jadi terawasi untuk jam tidur mereka, jam belajar mereka. Jadi jangan biarkan anak-anak itu lewat tengah malam masih ada di luar Pak. Karena Jam malam akan diberlakukan bagi peserta didik dilarang melakukan aktivitas mulai pukul 21 hingga 4 waktu Indonesia Barat. Kecuali dengan keadaan tertentu seperti mengikuti kegiatan resmi dari sekolah yang diawasi oleh orang tua. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi lainnya datang dari akses dan kualitas pelayanan kesehatan di Banten Selatan. Gubernur Banten Andreas Soni meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah Labuan di Kabupaten Pandeglang. Rumah sakit ini diharapkan menjadi pusat layanan kesehatan sekaligus penunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Peresmian RSUD Labuan oleh Gubernur Banten Andreas Soni digelar pada Rabu pagi 28 Mei 2025. Acara tersebut Andreas Soni mengumumkan penetapan nama rumah sakit menjadi RSUD Kiai Haji M. Irsyad Juwaili. Rumah sakit yang berlokasi di Kecamatan Labuan, Pandeglang, Banten dibangun di atas lahan seluas 20.000 meter persegi lebih dengan luas bangunan mencapai 8.600 meter persegi. Berbagai rumah sakit tipe C RSUD dilengkapi berbagai fasilitas modern, mulai dari IGD, rawat inap, rawat jalan, 17 poliklinik, ICU, NICU, bedah sentral, laboratorium, radiologi, farmasi, hingga ruang pemulasaran jenazah dengan total 126 tempat tidur. Gubernur menyampaikan pembangunan rumah sakit ini merupakan langkah strategis pemerintah Provinsi Banten untuk mengurangi ketimpangan akses layanan kesehatan antar wilayah serta mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi di sekitarnya. Saya berharap rumah sakit ini dimanfaatkan dengan baik. Mohon kepada seluruh pihak untuk menjaga rumah sakit ini dan fasilitasnya akan kita tingkatkan. Keberadaan RSUD Labuan diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih dekat, terjangkau dan berkualitas. Pemerintah Provinsi Banten menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan infrastruktur pelayanan publik di seluruh wilayah. Dari Pandeglang, Banten, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya meluruskan polemik pejalan kaki bisa terkena tilang etle. Menurutnya kamera etle hanya akan menggambarkan secara utuh kondisi real di lapangan. Pasca ramai diperbincangkan terkait pejalan kaki terkena etle. Hal tersebut langsung diluruskan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Menurutnya pernyataan tersebut diartikan salah oleh segelintir orang. Karena apa yang disampaikan sudah tertuang dalam undang-undang khususnya pasal 131 dan 132 Undang-Undang Lalu Lintas tentang pejalan kaki. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan hak dan kewajiban pejalan kaki di mana setiap orang yang ada di ruang lalu lintas wajib mematuhi rambu lalu lintas. Setiap orang yang berada di ruang jalan, ada pejalan kaki, ada pesepeda, ada pengendara roda 2, roda 4, dan seterusnya. Namun, etle kita hanya mampu mengcapture, ya saat ini hanya mampu mengcapture perilaku-perilaku yang melanggar, yang menggunakan kendaraan bermotor. Ya, saya garis bawahi, pelanggaran yang menggunakan kendaraan bermotor. Dalam hal ini, Komarudin menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar tetap mematuhi aturan berlalu lintas, baik adanya petugas kepolisian maupun tidak. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, seorang pengedar narkoba yang merupakan anggota jaringan Sumatera Utara Jakarta kembali diringkus petugas Subdit 3 Narkoba Polda Metro Jaya di kawasan Depok, Jawa Barat. Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti 5,6 kg sabu dan 5.020 butir ekstasi. Sejumlah petugas dari Unit 5 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menggeledah sebuah rumah indekos yang dihuni seorang pengedar narkoba di Gang Panus, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, hari Senin siang kemarin. Dari dalam kamar, petugas menemukan narkoba jenis sabu seberat 3,5 kg yang dikemas ke dalam 4 paket dan 1 paket berisi 5.020 butir pil ekstasi di dalam lemari. Penemuan barang bukti ini membuat pengedar berinisial DP tak bisa mengelak. Sebelumnya DP ditangkap dalam sebuah penyergapan ketika hendak mengantar 2,1 kg sabu ke pembeli di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Meski sempat mengelak memiliki narkoba lagi, namun petugas tetap menggeledah rumah kos yang ditempatinya hingga ditemukan sejumlah barang bukti lain.
Dari hasil pemeriksaan sementara, narkoba jenis sabu seberat 5,6 kg dan 5.020 butir ekstasi yang disita petugas baru dikirim dari Medan, Sumatera Utara untuk diedarkan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kapan ini kami dapat menyelamatkan masyarakat sebanyak 10.620 jiwa. Barang bukti tersebut dikirimkan dari Medan dan rencananya akan diedarkan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Untuk selanjutnya, tersangka dan barang bukti telah kami amankan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Oleh petugas, tersangka dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa sekaligus menguak jejak anggota jaringan lain yang terlibat. Dengan pengungkapan ini, Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menyelamatkan 10.620 jiwa dari penyalahgunaan narkoba. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Ya, informasi berita lainnya tentunya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah terus menunjukkan perkembangan positif. Salah satu indikatornya adalah distribusi kartu nusuk yang hingga saat ini telah mencapai 95% dari total jemaah haji Indonesia yang telah tiba di Tanah Suci. Bapak Ibu jemaah haji Indonesia yang saat ini sedang berada. Hal ini disampaikan Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Ahmad Fauzin dalam konferensi pers penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah di Mekah Selasa 27 Mei. Menurutnya, kartu ini menjadi salah satu dokumen penting bagi jemaah selama berada di Arab Saudi karena berfungsi sebagai identitas resmi dan akses terhadap berbagai layanan selama pelaksanaan haji. Jumlah jemaah haji Indonesia yang telah tiba di Arab Saudi tercatat mencapai 185.075 orang, terdiri dari jemaah haji reguler maupun haji khusus. Dari jumlah tersebut, sekitar 176.437 orang sudah menerima kartu nusuk yang diterbitkan oleh syarikah perusahaan penyedia layanan jemaah haji yang bermitra dengan pemerintah Indonesia. PPIA terus mendorong percepatan distribusi kartu nusuk agar seluruh jamaah segera menerima kartu tersebut sebelum puncak ibadah haji berlangsung. Langkah ini dianggap penting sebagai bagian dari upaya mewujudkan layanan haji yang tertib, aman, dan nyaman. Terkait dengan distribusi kartu nusuk bagi jemaah, tercatat 95% atau 185.075 jemaah haji Indonesia, baik haji reguler maupun haji khusus. Dari Mekah, Arab Saudi, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, menunggu rangkaian di puncak ibadah haji, jemaah diimbau untuk memanfaatkan waktu yang ada dengan mendalami kembali pemahaman tentang manasik haji. Pemahaman yang mendalam diyakini dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah haji secara keseluruhan. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Ahmad Fauzin mengingatkan pentingnya jemaah untuk menjaga keamanan dan keselamatan pribadi selama berada di Mekah. Jemaah diminta untuk selalu membawa identitas diri seperti kartu nusuk, kartu bus, dan informasi hotel tempat menginap saat bepergian keluar. Barang-barang tersebut sebaiknya tidak dititipkan kepada orang lain guna menghindari kehilangan. Dalam setiap perjalanan ke Masjidil Haram, jemaah disarankan tetap berada dalam rombongan dan tidak memisahkan diri. Petugas haji yang tersebar di berbagai titik siap memberikan bantuan bagi jemaah yang membutuhkan. Oleh karena itu, jemaah tidak perlu ragu untuk meminta pertolongan apabila menghadapi kendala. Dengan koordinasi yang semakin intensif antara PPIA, syarikah, dan para petugas lapangan, diharapkan seluruh proses ibadah haji tahun ini dapat berjalan lancar, tertib, serta membawa pengalaman spiritual yang mendalam bagi seluruh jemaah Indonesia. Dari Mekah, Arab Saudi, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Lydia Junita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.